Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Nirma, NIM A1H11905, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi media dan sumber belajar. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan melaksanakan kurikulum suatu lembaga pendidikan agar dapat mempengaruhi para siswa mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Media dalam proses pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pembelajaran yang pada gilirannya dihadapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. A. Pengertian media sumber belajar. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan atau source dan penerimaan pesan atau receiver. Pada anak usia dini, media pembelajaran sangat penting karena dalam penyampaian materi pada anak usia dini akan lebih cepat ditangkap dengan adanya media pembelajaran tersebut. B. Manfaat media pembelajaran. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan media dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, pesan atau informasi pembelajaran dapat disampaikan dengan lebih jelas, menarik, dan tidak hanya dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka atau verbalistis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Misalnya objek yang terlalu besar dan digantikan dengan realita, gambar, film bingkai, film atau model. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu dapat ditampilkan lagi lewat rekaman film, video, dan lain-lain. Yang ketiga, meningkatkan sikap aktif siswa dalam belajar. Yang keempat, menimbulkan kegairahan dan motivasi dalam belajar. Yang kelima, memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan lingkungan dan kenyataan. Yang keenam, memungkinkan siswa belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Yang ketujuh, memberikan perangsang pengalaman dan persepsi yang sama bagi siswa. C. Jenis media pendidikan. Keragaman dan jenis media yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran sangat banyak dan variatif. Oleh karena itu, dalam perkembangannya timbul usaha-usaha untuk mengelompokkan dan mengklasifikasi media-media tersebut menurut kesamaan ciri atau karakteristiknya. Para ahli yang tercatat dalam proses pengklasifikasian tersebut antara lain Rudibrecht, Duncan, Briggs, Kearney, Edling, Sam, Allen, dan lain-lain. Yang pertama media visual, yang kedua media audio, dan yang ketiga media audio visual. D. Pengadaan media pembelajaran. Pengadaan sumber belajar merupakan kelanjutan dari langkah perencanaan. Langkah ini merupakan langkah guru atau pihak sekolah mewujudkan perencanaan media pembelajaran yang telah dibuat. E. Karakteristik pemilihan dan penggunaan media pembelajaran. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan materi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Oleh karena itu, media merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran. Faktor-faktor lain yaitu karakteristik siswa. Strategi pembelajaran dan alokasi waktu juga perlu dipertimbangkan. Yang kedua, media yang memerlukan fasilitas pendukung perlu dipertimbangkan apakah tersedia atau tidak. Dan bagi media yang harga atau pembuatannya mahal, perlu dipertimbangkan efisiensi biaya dan jangka waktu lama. F.
penyimpanan dan pemeliharaan media pembelajaran. Menyimpan dan memelihara media pembelajaran di lembaga PAUD, baik yang di dalam ruangan maupun yang ada di luar, merupakan hal yang penting dilakukan oleh guru. Cara anak meletakkan pembelajaran di kelas tidak terlepas dari pengawasan guru. Guru juga harus memantau bagaimana cara anak memainkan media tersebut dan mengembalikan media tersebut pada tempatnya. Karena anak harus dibiasakan bertanggung jawab terhadap media pembelajaran yang dimainkannya. G. Penggunaan dan evaluasi media pembelajaran. Alasan perlunya penggunaan media pembelajaran secara optimal dalam pembelajaran adalah dikaitkan dengan tugas yang diemban guru dalam kesehariannya, yaitu menyajikan pesan, membimbing dan membina anak untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mengembangkan semua aspek perkembangan anak dalam waktu yang telah ditetapkan dan relatif terbatas. H. Karakteristik pembelajaran PAUD. Yang pertama yaitu berorientasi pada kebutuhan anak. Kegiatan pembelajaran pada anak harus senantiasa berorientasi kepada kebutuhan anak. Yang kedua, menggunakan lingkungan yang kondusif. Bermain merupakan sarana belajar anak usia dini. Belajar melalui bermain. Lingkungan harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menarik dan menyenangkan, dengan memperhatikan keamanan serta kenyamanan yang dapat mendukung kegiatan belajar melalui bermain. Yang keempat, menggunakan pembelajaran terpadu. Pembelajaran pada anak usia dini harus menggunakan konsep pembelajaran terpadu yang dilakukan melalui tema. Yang kelima, mengembangkan berbagai kecakapan hidup. Mengembangkan karakteristik hidup dapat dilakukan melalui berbagai proses pembiasaan. Hal ini dilakukan agar anak dapat mandiri dan bertanggung jawab serta memiliki disiplin diri. 6. Menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar. Yang ketujuh, pembelajaran dilakukan secara bertahap. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.